Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini saya akan menyampaikan sekilas tentang Avinci ya. Jadi ini salah satu jenis algoritma yang merupakan pengembangan dari Kaiser Cipper. Seperti kita ketahui ya, Kaiser Cipper ini merupakan jenis algoritma substitusi yang mungkin muncul di awal gitu, tapi ada sisi kelemahan, dia mudah ditebak. Jadi kunci pergeserannya adalah tetap sama mudah sekali untuk dipecahkan karena tadi kuncinya tetap. Nah, salah satu pengembangan dari Kaiser Cipper tadi ya, itu ada namanya Avinci-Per. Nah, ini Avinci-Per ini yang digunakan adalah ada dua ya. Ada kunci substitusi dan juga ada kunci untuk transformasi. Nah, bagaimana si Avinci-Per ini dikerjakan atau bagaimana algoritmanya? Untuk enkripsi ya, Avinci-Per ini menggunakan pengali dan penambah. Kalau yang Kaiser Cipper kan hanya tambah saja atau kurang saja untuk dekripsinya. Nah, sementara Avinci-Per ini untuk ciphertext itu diperoleh dengan mengalihkan sebuah bilangan M dikalikan plain textnya ditambahkan B. Kita operasikan dengan mod N. N ini adalah jumlah karakternya ya. Misalkan A sampai Z berarti N-nya ada 26. Nah, B ini adalah penambah, sementara M-nya pengalih. Sementara untuk dekripsinya, itu nanti kita mencari inverse dari M ini, dikalikan dengan ciphertext-nya berapa, dikurangi dengan B-nya, kita operasikan dengan mod N. Nah, sehingga ada dua kunci pada Avinci-Per ini, yaitu M dan B. Nah, ada syaratnya M dan N itu harus relatif prima, artinya kedua bilangan tadi harus hanya memiliki bilangan pembagi yang sama, yaitu 1. Itu. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kripto gitu ya. Ini angkanya K10, 17, 8. Nah, ini misalkan kita pilih N-nya ada 26 karena ada 26 karakter, M-nya 7. Nah, 7 ini harus relatif prima dengan 26. Atau kita pilih bilangan yang lain yang relatif prima dengan 26. Nah, sementara B ini bebas. Nah, tinggal dioperasikan ya, 7 kali 10, 7 tadi pengalinya, 10 ini adalah penambahnya. Nanti ketemu cippernya. Nah, untuk dekripsinya juga sama ya. Tadi kita mencari M inverse-nya, yaitu karena tadi pengalinya 7. Nah, ini kita pecahkan ya, bagaimana supaya 7 itu kali X. Nah, kita mau mencari X-nya. 7 kali berapa supaya kongruen dengan 1 mod 26. Nah, di sini ketemu misalkan X-nya adalah 15. Nah, 15 nanti dipakai sebagai pengali bilangan cippernya tadi atau angka integernya cipper tadi dikurangi dengan 10. Karena 10 ini adalah tadi penambahnya. Dioperasikan dengan mod 26. Seperti itu ya. Nah, ini saya coba jelaskan di Excel ya, mungkin biar lebih jelas gitu, biar lebih mudah. Jadi gambarnya seperti ini ya. Contoh Avinci-Per di Excel. Jadi ini ada bilangan ya, A sampai Z ada 26 karakter ya. Jadi A itu 0, B itu 1 dan seterusnya. Ini sebagai tabel referensinya. Terus enkripsi tadi diperoleh dengan masukkan bilangan M kali P, plain text-nya nanti adalah angka ini, ditambahkan B-nya itu naiknya berapa, dioperasikan dengan mod N. N tadi jumlah karakternya ada 26. Sehingga kita menentukan yang ini. Jadi N-nya tadi memang sudah ada 26. Nah, kita tentukan ya, M-nya tadi harus relatif prima dengan 26. Misalkan kita pilih angka 7 ya boleh. Misalkan angka 9. Nah, kalau angka 8 nggak boleh ya. Karena 8 sama 26 ini memiliki pembagi lain selain 1, yaitu sama-sama bisa dibagi 2, sehingga tidak boleh. 10 ya, 10 juga nggak boleh. Misalkan 12 nggak boleh. 13 boleh. 13 nggak boleh ya. 14 misalkan. Nah, 14 nggak boleh juga. 15. Nah, 15 boleh. Jadi misalkan M-nya 15, N-nya 26. Nah, B-nya ini bebas. Misalkan naiknya 10. Nah, setelah kita ketemu bilangan ini, bilangan
M dan N-nya tadi. Nah, kita tinggal masukkan karakter yang mau dienkripsi apa. Misalkan ada tulisan abang. Nah, abang itu ya. Karakter pertama dienkripsi jadi K, B jadi Z, A jadi K, N jadi X, dan seterusnya. Nah, penambah tadi, B-nya tadi kan penambah ya. Jadi penambah itu memang menaikkan. Jadi kalau misalkan ini tadi ya 10, saya jadikan 11 ya. Yang tadinya A jadi K, nanti jadi L. Tambah 12 nanti jadi M. Jadi ini fungsinya untuk menaikkan. Sementara yang M ini dipakai untuk mengalihkan. Yang ini yang membuat susunannya menjadi random. Misalkan tadi saya ganti jadi 7. Nah, nanti beda. Atau saya ganti jadi 5. Nah, seperti itu. Nah, saya jadikan 10. Nah, ini adalah zippernya. Nah, di sisi yang lain nanti ketika proses decrypt juga sama ya. Decrypt kita mencari inverse-nya. Tadi M-nya itu 5, maka M inverse-nya berapa? Di sini ditemukan memecahkan ya 5 kali berapa itu supaya kongruen dengan 1 mod 26. Nah, ketemunya angkanya 21. Nah, tinggal dimasukkan saja di sini ya. Plain text itu diperoleh dari M ini dikalikan zipper text-nya dikurangi B ya. Jadi tadi misalkan zippernya adalah 10, K itu 10. Nah, ini dikalikan M dikurangi B, B-nya itu adalah 10 juga. Nah, ketemunya 0 ya. 0 itu adalah A. Jadi plain text-nya kembali lagi ke awal ya, abang gitu ya. Seperti itu proses untuk algoritma Affine zipper. Jadi ada pengalih dan ada penambah. Pelajari materinya dan ini ya Excel-nya ya. Ini bisa dibuat sendiri ya. Contohnya misalkan di Excel di sini saya menggunakan rumus yang mungkin mudah ya. Misalkan abang ini kita pecah. Karakter pertama apa? B, C, A itu angkanya berapa? A0, B itu 1, A0 ya. Nah, oh ya, satu lagi kelemahan dari si Affine zipper ini, karakter yang sama itu ya enkripsinya hasilnya sama ya. Misalkan A ya sama-sama jadi K. Gitu ya. Ini salah satu kelemahan ya. Jadi setiap A ya jadi K misalkan dengan kunci M. Misalkan kalau kuncinya 7 ya, misalkan atau kuncinya berapa? Misalkan 15. Nah, setiap A jadi K. Nanti setiap misalkan ada B ya. Nah, setiap B di sini jadi Z ya. B jadi Z. Nah, B jadi R. Nah, sama-sama B jadi R. Nah, ini salah satu kelemahannya. Oke, itu ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.